Ya, selamat pagi Selamat Ibu. pagi. Ya, terima kasih saya ucapkan karena sudah menyempatkan waktu untuk melakukan sesi wawancara dengan saya. Mohon maaf juga karena mungkin sudah mengganggu waktunya Ibu di sekolah. Ya, baik Ibu, kita langsung ke pertanyaan. Iya. Ya, jadi di sini ada 8 pertanyaan. Kita ke pertanyaan nomor 1. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di SDN Impres ini? Jadi terima kasih. Dan menjawabnya yaitu selama kami di sini, ya selama saya juga jadi kepala sekolah ya. Walaupun ada anak-anak yang punya kasus di sekolah, tentu itu saya terima laporan dari guru-guru bahwa anak-anak tersebut ya ada yang mungkin malas, ya tidak sering datang ke sekolah atau terlambat. Jadi saya harus mendengarkan laporan dari guru-guru tersebut. Oke, baik Ibu. Kita ke pertanyaan nomor 2. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Di sini saya harus rapatkan dengan guru-guru, ya terutama guru kelas, mendengarkan laporan mereka supaya bagaimana kita menghadapi anak-anak seperti yang dilaporkan oleh guru kelas tersebut. Jadi kami harus berembuk dengan guru-guru supaya guru-guru, kan ada guru-guru mata pelajaran, jadi tentu mereka juga tahu bagaimana keadaan anak tersebut. Betul sekali, luar biasa. Untuk pertanyaan nomor 3, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kami melakukan rapat dengan guru-guru, terus kalau ini kami juga harus mengundang orang tua supaya orang tua tahu. Dan mungkin anak tersebut ya datang cepat dari rumah, tapi sampai di sekolah dia mungkin singgah di mana, jadi sehingga terlambat. Jadi pada baiknya kami harus mengundang orang tua dan juga pengawas. Oh iya, betul sekali. Iya. Kemudian selanjutnya pertanyaan nomor 4. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kami harus melakukan kolaborasi antara orang tua, pengawas, dan juga kepala sekolah dan guru-guru. Betul sekali. Pertanyaan nomor 5. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau kendala yang kami hadapi, terkadang kan anak-anak kami tidak mau naikkan di kelas yang lebih tinggi lagi setingkat, tetapi terkadang orang tua ya ada yang menuntut. Jadi kenapa anak saya, setahu saya anak saya ini rajin. Jadi makanya kami harus undang juga orang tua. Betul, supaya mereka dari awal sudah tahu. Oke, luar biasa. Memang tantangan ini sering sekali terjadi di hampir semua sekolah ya. Oke, baik Ibu. Untuk pertanyaan nomor 6, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika atau Ibu langsung menyelesaikannya di tempat? Ya, kami pengalaman saya selama ini saya harus menyelesaikan di tempat. Karena tidak ada terjadwal, karena anak-anak kan ya tidak ada jadwalnya, dia membuat kesalahan. Jadi kami langsung selesaikan. Kalaupun ada masalah tentang anak-anak tersebut, kami langsung selesai. Secepat mungkin harus diselesaikan karena kasusnya kan tidak terlanjur, supaya tidak berlarut-larut kasusnya. Luar biasa Ibu. Kita ke pertanyaan nomor 7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema etika? Jadi kami tidak mempunyai kendala yang terlalu berat, karena ada kerjasama antara guru-guru, guru kelas, pengawas, dan juga orang tua tadi. Jadi mereka mendukung apa yang kami putuskan di sekolah. Orang tua mereka setuju dengan apa yang kami lakukan. Sekali luar biasa.
Kita ke pertanyaan yang terakhir, nomor 8. Jadi dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman saat Ibu mengambil keputusan mengenai kasus dilema etika? Karena adanya kerjasama kami semua, sehingga kami dapat menyelesaikan dilema-dilema itu yang tidak sampai begitu berat sekali, yang tidak sampai membuat kami ada gesekan-gesekan, apalagi terutama terhadap orang tua siswa. Jadi kalau ada pun ini, mereka terus mendukung kami apabila ada ini, jadi sehingga semua itu dapat kami selesaikan dengan baik. Nah, itu atas kerjasama kami semua. Berarti tanpa ada pihak yang merasa dirugikan menghadapi anak-anak. Oke, luar biasa sekali Ibu untuk wawancara kita 8 pertanyaan. Jadi saya bisa tarik kesimpulan bahwa semua kasus yang terjadi di SD Impres Ranteleda ini utamanya itu harus ada yang namanya kolaborasi pada saat menyelesaikan semua kasus ini ya. Nah, tadi sempat saya dengar bahwa kita juga melibatkan pengawas dan juga orang tua. Ya, betul sekali. Dengan adanya kolaborasi, semua pihak kita libatkan, semua warga sekolah, utamanya orang tua siswa, sehingga masalah-masalah yang terjadi bisa diselesaikan dengan baik tanpa ada pihak yang dirugikan. Oke, baik Ibu, terima kasih luar biasa diskusi atau wawancara kita pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf sudah mengganggu Ibu. Sehat selalu. Sehat, amin. Selamat pagi. Selamat sore Ibu. Sore juga. Bagaimana kabarnya Ibu? Puji Tuhan baik. Baik, alhamdulillah. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu kepada saya untuk melakukan sesi wawancara. Oke, kita langsung ke pertanyaan wawancara Ibu. Boleh. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang ada di sekolah? Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini kita dapat berbagi, dan waktu ini saya akan gunakan semaksimal mungkin untuk saya berbagi terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di sekolah saya. Yang pertama, untuk kasus dilema etika ataupun rujukan moral itu, terkait dengan hal itu, saya tentunya sebagai pemimpin dalam satuan pendidikan saya, pastinya saya memastikan bahwa semua guru-guru ataupun pendidik maupun tenaga kependidikan yang ada itu sudah memiliki materi atau teori atau wawasan tentang apa itu dilema etika ataupun apa itu rujukan moral. Jadi ketika ada kasus yang terjadi, mereka sudah tahu dilema etika itu seperti apa. Ini masuk dalam dilema etika atau dalam rujukan moral. Jadi untuk dilema etika sendiri itu kami punya kesepakatan bahwa ketika ada kasus yang terjadi terkait dengan dilema etika, yang secara sederhananya kami mengartikan bahwa itu benar versus benar, kemudian untuk rujukan moral benar versus salah, kami sudah punya prosedur sendiri. Jadi terkait dengan hal itu, cara mengidentifikasi kasus tersebut adalah mengedukasi dulu kepada guru tentang materi-materi yang terkait dengan kasus dilema etika itu ataupun rujukan moral itu sendiri, seperti itu. Oke, baik Ibu, luar biasa sekali penjelasan mengenai pertanyaan nomor 1. Kita ke pertanyaan nomor 2 Ibu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau atau dilema etika, kemudian mengandung nilai kebajikan? Terkait dengan hal itu, dalam menjalankan pengambilan keputusan tentunya kami memiliki beberapa acuan atau kriteria ataupun prinsip dalam mengambil sebuah keputusan, apalagi terkait dengan dilema etika ini yang memang betul-betul sangat membingungkan ketika kita mengambil sebuah keputusan itu. Tetapi intinya di situ kami lebih memilih kepada
keputusan yang menghasilkan hasil akhir yang mendatangkan kemaslahatan bagi banyak orang seperti itu. Dan tentunya tidak kalah penting adalah itu pasti berpihak kepada siswa atau murid atau peserta didik, dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab tentunya. Dan tentunya nilai-nilai kebajikan yang universal itu harus ada di dalam pengambilan keputusan tersebut. Luar biasa, Ibu, sangat salut dengan penjelasan Ibu. Kita ke pertanyaan nomor 3 lagi. Ini berkaitan dengan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini di sekolah. Oke, baik. Terkait dengan prosedur itu, karena kami sebelumnya sudah memiliki materi terkait dengan kasus-kasus yang bersinggungan dengan dilema etika dan rujukan moral, biasanya kami melakukan prosedur itu. Yang pertama adalah kami harus mengenali dulu konflik atau pertentangan apa yang ada di dalam kasus tersebut. Setelah itu baru kami gali informasi fakta-fakta apa yang mendukung hal tersebut. Kemudian kami menguji benar atau tidak fakta tersebut. Setelah itu kami gunakan prinsip yang kalau kami biasa menggunakan salah satu prinsipnya yaitu tadi itu hasil akhir yang mendatangkan kemaslahatan orang banyak, artinya kebaikan lebih banyak diterima oleh orang banyak. Kemudian setelah itu baru kami ambil keputusan, dan yang terakhir adalah kami merefleksikan kembali keputusan itu sebagai acuan untuk kasus-kasus yang akan datang. Luar biasa, Ibu. Sangat tertarik mendengar penjelasan dari Ibu mengenai dilema etika dan rujukan moral ini, Ibu, ya. Oke, baik, kita ke pertanyaan nomor 4. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan itu, kalau menurut saya adalah kolaborasi itu sangat penting. Tidak ada gap antara pimpinan dan bawahan. Saya tidak mengatakan seperti itu, dan juga tidak saya laksanakan hal itu, karena menurut saya teman-teman guru itu adalah partner kerja saya, tim kerja saya, rekan kerja saya. Dan juga tentunya yang paling efektif ketika kita mengambil sebuah keputusan adalah melibatkan semua pihak yang terkait dalam kasus tersebut dengan tidak mengorbankan siswa-siswa seperti itu. Oke, betul sekali. Ya, kita ke pertanyaan nomor 5. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan kasus dilema etika? Iya, tentunya pada prinsipnya pengambilan sebuah keputusan diambil, apalagi bersinggungan dengan etika atau moral, tentunya sangat berat. Pasti ada pihak-pihak terkait yang merasa mungkin dirugikan dalam tanda kutip, tetapi intinya kami bisa menyikapinya itu dengan baik, dengan cara mengedukasi beberapa pihak ataupun mendatangkan pihak-pihak terkait yang lebih berkompeten untuk menyelesaikan masalah atau kasus yang terjadi. Tetapi kami anggap tantangan itu adalah sebuah motivasi untuk kami lebih lagi dapat menyelesaikan masalah-masalah atau kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika itu. Luar biasa. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 6. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau misalnya secara langsung Ibu menyelesaikan di tempat? Atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Misalnya bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau untuk jadwal atau tata kala, ya namanya tata kala, jadi kami tidak punya jadwal seperti itu, hanya tergantung tingkat urgensinya saja. Jadi fleksibel begitu. Jadi ketika ada kasus, ini kasusnya ini kita pelajari dulu apakah memerlukan keputusan yang cepat atau bagaimana. Tapi kami tetap melakukan prosedur seperti yang di poin sebelumnya saya jelaskan. Jadi, tidak ada jadwal tertentu, tetapi tetap mengikut prosedur yang ada. Seperti itu. Luar biasa. Oke. Kemudian pertanyaan nomor 7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau merujuk kepada oknum atau seseorang mungkin tidak, karena kami kerja tim, tapi kami punya kekuatan dalam bekerja sama, yaitu kami menggabungkan beberapa buah ide hasil pemikiran dan terkait dengan
mengambil keputusan itu tentunya saya sebagai pemimpin yang akan mengambil, tetapi hasil itu prosesnya adalah diambil dari beberapa teman guru atau mungkin pihak-pihak terkait dengan kasus itu. Jadi untuk faktor-faktor mungkin faktornya yang paling penting adalah komunikasi atau kerjasama yang baik. Betul. Antara tim yang ada di sekolah kami seperti itu atau pihak-pihak terkait yang terlibat dalam kasus itu. Oke Ibu, kita ke pertanyaan yang terakhir, nomor 8. Jadi dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan dilema etika? Ada beberapa pembelajaran yang sangat bermakna dan memang itu penting ketika kita mengambil sebuah keputusan. Yang pertama adalah komunikasi yang baik, kemudian kerjasama yang baik, kemudian keputusan itu harus berpihak kepada murid, kemudian dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dan pasti harus ada nilai-nilai kebajikan universal terkait dengan profil pendidikan Pancasila. Seperti itu. Luar biasa sekali Bu ya, saya sangat tertarik dari pemaparan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Berarti dari hasil wawancara kita, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa intinya dalam penyelesaian suatu kasus itu harus ada yang namanya kolaborasi ya. Harus ada komunikasi yang terbuka antara pimpinan dengan bawahan. Kemudian juga ada lagi tadi satu bahwa dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Semua keputusan kita itu harus berdasarkan atau berpihak pada murid. Berarti ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Betul sekali. Luar biasa sekali Ibu sesi wawancara kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf mungkin sudah mengganggu aktivitas Ibu. Saya senang berbagi. Alhamdulillah. Ya Ibu terima kasih. Terima kasih, semoga sukses. Amin. Selamat sore. Aku tanamkan benih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ibu karena sudah memberikan waktu kepada saya untuk melakukan sesi wawancara. Dan mohon maaf juga ini Ibu mungkin sudah sibuk, tetapi tetap meluangkan waktu kepada saya. Oke, baik Ibu, kita langsung ke pertanyaan wawancara. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah ini? Kalau di madrasah kami, pertama itu karena adanya laporan dari guru piket. Terus yang kedua, dapat melihat langsung siswa yang misalkan terlambat datang ke sekolah. Walaupun dia terlambat, tetapi dia masih berkeinginan besar untuk tetap masuk. Terus yang ketiga, melihat keadaan siswa yang pernah melakukan perkelahian. Jadi siswa yang berkelahi. Jadi dari model yang ketiga tadi, itulah bentuk dapat mengidentifikasi. Oke, berarti adanya laporan dari guru piket ya, kemudian mengamati secara langsung mengenai kasus yang sering terlambat. Terus ada juga siswa yang berkelahi. Baik Ibu, kita ke pertanyaan yang kedua. Selama ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu atau di madrasah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini dilema buat kita, makanya kami membentuk tim untuk berdiskusi. Tim yang dimaksud di sini bukan ada pertama karena kami belum memiliki guru konseling, maka yang kami gunakan itu yang pertama peran berpikir, terus di sini mengajak ibu berdiskusi untuk bersepakat antara hal pengambilan keputusan. Luar biasa ini. Ya berarti di sini belum ada guru BK, namun tetap melibatkan semua warga sekolah dalam pengambilan keputusan.
Oke, baik Ibu, kita ke pertanyaan yang ketiga. Siap. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah yang kami ambil pertama itu mengumpulkan informasi dulu. Informasi ini mengenai perkembangan siswa dengan lokasinya. Selanjutnya kami mempertimbangkan juga keputusan apa yang harus kami ambil. Berikut dari keputusan itu maka didiskusikan atau duduk bersama dengan tim yang tadi itu, Bu. Setelah itu hasil diskusi baru kami merencanakan keputusan apa yang akan diambil. Baik Ibu, luar biasa. Kita ke pertanyaan keempat lagi Ibu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Di sini kami dengan caranya dengan melibatkan warga sekolah dan warga masyarakat. Tentunya dengan melibatkan warga masyarakat akan sangat membantu dalam hal mengambil keputusan. Jadi keputusannya tidak diambil oleh pimpinannya saja, tetapi melibatkan warga sekolah. Oke. Baik Ibu, kita ke pertanyaan 5 lagi. Ya. Pertanyaan yang kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, luar biasa ini kalau ini tantangannya ini selama ini kan Ibu, ini faktor lingkungan yang masih ada hubungan keluarga. Oh iya. Di lingkungan madrasah ini rata-rata Keluarga ya? Rata-rata ini. Jadi bukan hanya keluarga pimpinannya, tetapi guru-guru, ada berapa guru, semua ada keterkaitannya. Jadi ketika mengambil keputusan, Bu, itu banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Karena keluarga ada tekanan sendiri ya. Tekanan sendiri. Ketika kita mengambil keputusan yang salah, luar biasa tekanannya. Betul. Di satu sisi kita harus dituntut. Betul. Jadi ya itu sudah tuntutan apa namanya ya, istilahnya tantangannya berarti karena ada faktor keluarga ya, sehingga dalam mengambil keputusan kita harus betul-betul secara harus sama-sama apa yang harus kita ambil keputusannya ya. Tapi ini masuk rujukan moral. Oke, baik Ibu, luar biasa sekali untuk pertanyaan yang kelima ini. Kita ke pertanyaan keenam. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah Ibu menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Misalnya dalam bentuk dan prosedurnya itu seperti apa? Kalau selama ini tergantung ya. Kalau masalahnya itu agak ringan, tentunya saat itu juga boleh kita selesaikan. Tetapi ada kasus-kasus tertentu misalnya yang butuh penyelesaian, yang butuh tim madrasah yang harus duduk bersama untuk mendiskusikan. Ya, kalau dia butuh penyelesaian yang membutuhkan tim, prosesnya otomatis kami harus membuatkan jadwal tersendiri dalam hal penanganan tadi, seperti yang sudah disampaikan dari awal bahwa ditangani dari beberapa tim yang ada di madrasah tadi. Jadi mesti dibuatkan jadwal tersendiri. Luar biasa Ibu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentunya tetap ada yaitu dukungan dari warga madrasah. Jadi kalau kami menyelesaikan masalah di sini, tentunya kami selalu melibatkan guru, pimpinan madrasah, bahkan pengurus yayasan. Karena ini adalah sekolahnya adalah sekolah yayasan, otomatis kami harus melibatkan. Jadi intinya dari dukungan dari warga madrasah. Tentunya itu sangat luar biasa ya Ibu. Oke, kita ke pertanyaan terakhir. Ya, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan,
pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Iya. Alhamdulillah Bu, setelah menemani beberapa masalah yang ada di madrasah, tentunya komunikasi yang terbuka itu bersama warga sekolah itu sangat dibutuhkan komunikasi, sehingga dalam pengambilan keputusan tetap terdapat nilai kebijakan tanpa mengikat siswa tersebut. Seperti itu. Jadi intinya di sini Bu, betapa pentingnya komunikasi yang terbuka di Seluruh warga sekolah. Iya, luar biasa sekali Bu. Jadi dari semua pertanyaan tadi saya bisa simpulkan mengenai kasus yang sudah Ibu jelaskan bahwa di dalam mengambil sebuah keputusan tentunya harus dilakukan secara berdiskusi ya dengan tim, kemudian harus adanya komunikasi melibatkan semua warga dan tidak hanya warga sekolah yang dilibatkan tetapi juga yayasan ya. Baik Ibu, luar biasa sekali wawancara kita pada hari ini, singkat namun menyenangkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya Ibu. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku sirami dengan